Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilahnya orang Bugis Makassar, Madinah loyo lanteki. Ini loyonya ini apakah karena bersedih karena sudah mau habis Ramadan, ataukah misalnya mau mudik, atau menit tiga ada baju baru tak ikuti? Itu ibu-ibu pada biasa kalau bulan suci Ramadan, saya akui bertambah kesibukannya. Betul Ibu Di? Jam 3 biasa dini hari ada yang sudah bangun, dan bahkan sebelum jam 3 ada nih mempersiapkan segala sesuatunya untuk makan sahur keluarganya. Betul Ibu Di? Kalau bapak-bapak jam 3 di mana? Bukan saya bilang ibu. Gak pasti sampai tidak ada baju baru tapi mau tiara. Tapi saya kira perlu diperhatikan pada ibu, seorang istri adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia yang harus kita perhatikan. Jadi sebentar ibu kalau tidak ada baju baru, saya kasih tahu mama kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita masih hadir bisa melaksanakan kegiatan ibadah puasa dan amaliyah Ramadan. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki Ramadan yang ke-28. Ya, jadi kode salah insyaallah mudah-mudahan masa kita berlepas sama-sama kita di hari lebaran, karena sudah ada sinyal. Meskipun saudara kita dari kalangan Muhammadiyah sudah ada penjelasan bahwa mereka itu berlebaran berIdul Fitri pada hari Senin. Kalau berdasarkan Kementerian Agama, insya Allah melakukan sidang isbat besok hari Ahad, jadi malam Senin. Satu tentunya harapan kita, kalau misalnya awal Ramadannya berbeda biar beda, ya, tetapi Idul Fitrinya nanti jangan sampai berbeda. Tapi insya Allah sudah ada permintaannya wakil Menteri Agama, insya Allah sama-sama nanti. Tapi tetap harus kasih menunggu, ya, keputusan beliau. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menutup kemungkinan di antara kita pasti ada yang bertanya, kenapa berbeda yang di atas mimbar ini dengan penceramah subuh Sabtu sebelumnya? Mohon maaf, saya ini hanya sebagai nani, pengganti dari yang aslinya, dan tidak menutup kemungkinan yang asli itu berbeda dengan yang KW alias yang naik. Saya akan mencoba menyampaikan apa yang disampaikan kepada saya oleh beliau Dr. Septina. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi saya pribadi dan tentunya kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa rakaatani qabla al-fajri, 2 rakaat sebelum salat subuh, dan pada riwayat yang lain rakaat al-fajri, 2 rakaat salat subuh. Jadi ada 2 riwayat, ada 2 rakaat sebelum salat subuh, ada 2 rakaat yang dimaksud adalah salat subuhnya sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun. Jadi kata khairun itu menandakan bahwa masih jauh lebih baik. Khairun minad dunya wa ma fiha, jauh lebih baik daripada dunia beserta dengan isinya.
Lagi-lagi persoalan hadis semacam ini tentunya dibutuhkan yang namanya persoalan pendekatan keimanan. Sebab kenapa? Ya, karena iman ini yang disampaikan ke saya untuk dibahas persoalan akidah, persoalan kitabiyah. Ini yang sangat substansi dan ini yang sangat penting. Sebab kenapa? Kalau bukan karena keimanan, ya, maka tentu berat rasanya kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk diantaranya yang baru kita laksanakan sholat subuh secara berjamaah. Karena pasti secara logika dia akan berkata, kok bisa seperti itu ya besarnya? Kayak tidak masuk akal. Makanya kata ulama, buah daripada keimanan adalah langsung meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah benar. Termasuk ibadah-ibadah yang lainnya, salat tarawih, ya, ibadah puasa. Kalau bukan karena keimanan berat. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Didahului dengan kata amanu. Sebab kenapa? Kalau bukan karena keimanan di dalam hati seseorang, maka berat melaksanakan ibadah puasa itu, termasuk amaliyah Ramadan yang lainnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menjelaskan lebih awal dulu apa yang dimaksud dengan al-iman. Kata Al-Jurjani di dalam kitabnya Al-Miskat bahwa yang dimaksud dengan al-iman adalah at-tasdiq bil qalbi. Ya, iman itu dibenarkan oleh hati, napa tudingi hati, ya. Kemudian wal iqrar bil lisan, dan diucapkan dengan lidah. Jadi harus ada korelasi hubungan antara apa yang terdapat di dalam hati kita dengan apa yang diucapkan oleh lidah kita. Dan kemudian buah daripada kedua ini, kata ulama Al-Jurjani, adalah al-af'alu bil arkan. Lalu kemudian kita laksanakan apa yang kita yakini itu di dalam kehidupan kita. Contoh misalnya sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tentunya sahabat yang lainnya. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita coba lihat mati. Berapa banyak masyarakat Arab pada waktu itu yang tidak percaya. Tahu jadi pun ayat Muhammad. Orang gila masa bisanya kita lagi pergi umrah melaksanakan haji ke Mekah. Itu berjam-jam lamanya. Tapi ini Isra Mi'raj hanya lainlah sebentar saja. Makanya banyak yang menilai bahwa Nabi itu orang gila, tidak masuk akal apa yang dia sampaikan. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, karena secara teoritis sudah ada di dalam benaknya at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan. Keimanan itu ada di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lidah kita, lisan kita. Maka saya yakin bahwa apapun yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pasti benar. Itulah buah daripada yang namanya keimanan. Makanya disebut Abu Bakar itu adalah As-Siddiq, yang suka membenarkan apapun yang dikatakan oleh Nabi. Kalau sudah Nabi yang berbicara, maka pasti benar. Dan memang diakui bahwa banyak persoalan-persoalan yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya misalnya di kalangan ilmuwan, tidak langsung mempercaya. Tetapi banyak ilmuwan juga karena apa yang setelah diteliti, ucapan Nabi itu banyak yang masuk Islam. Sebagai contoh misalnya, Nabi kan Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Idza walagha qalbu fi ina'i ahadikum." Ketika misalnya seekor anjing menjilati bejana atau tempat-tempat kita, maka Nabi menganjurkan falyaksil sab'a marratin ahdahun nabi turab. Silakan dicuci sebanyak 7 kali. Ihdahun nabi turab, salah satu diantaranya harus dengan tanah. Kalau orang yang berpikir tanah tidak harus, kenapa tidak cari sabun yang paling mahal?
ada sabun Dettol, ada sabun apalagi pun, ada Lifebuoy, ada Rinso dan sebagainya. Kenapa tidak pakai itu? Akal akan berkata, tetapi ternyata dalam perjalanan kehidupan umat manusia diteliti oleh ilmuwan, dan memang betul apa yang disampaikan oleh Nabi SAW benar. Setelah melakukan penelitian, ternyata ada memang perbedaan antara tanah dengan sabun, biar bagaimanapun mahalnya sabun itu. Di dalam kandungan tanah itu ada zat yang memiliki yang bisa menghilangkan bakteri yang terdapat di dalam atau virus yang terdapat di dalam air liur anjing itu, dan tidak bisa dihilangkan melalui dengan tanah meskipun dengan sabun yang mahal meskipun bagaimanapun modelnya. Dan saya kira banyak juga yang lainnya. Kenapa Nabi juga SAW melarang kencing misalnya berdiri? Kenapa mesti harus jongkok? Ternyata di dalam tubuh kita ada semacam saringan, dan saringan itu berfungsi dengan baik ketika kita jongkok, bukan dengan berdiri. Itu luar biasa hadis Nabi SAW. Kalau Abu Bakar Umar, pokoknya apapun yang kalau Nabi yang sudah berbicara dan itu adalah benar, maka saya yakin dan percaya bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Itulah yang dimaksud dengan al-af'alu bil arkan. Pokoknya langsung menerima apapun yang disampaikan oleh Nabi SAW bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang masalah keimanan ini membutuhkan ikhtiar usaha kesungguhan. Sebab kenapa? Kalau bukan karena itu, maka tentunya kita berat untuk melaksanakannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya disampaikan kemarin Ustaz yang dibahas adalah masalah keimanan yang berkaitan dengan arkanul iman. Arkanul iman seperti yang tentunya kita pernah pelajari adalah sittatun. Ini adalah ijtihadnya ulama dari beberapa hadis Nabi SAW yang kemudian melahirkan terminologi pengertian bahwa yang dimaksud dengan al-iman adalah an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah. Rukun iman itu oleh ulama digambarkan ada 6. Beriman kepada Allah, saya kira mungkin sudah dibahas juga pada Dr. Hussein, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, kemudian beriman tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi nya Allah yang kita rasakan bahwa itu adalah sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, meskipun barangkali di antara manusia ada yang ketika ditakdirkan kepadanya sesuatu yang tidak diinginkan mungkin berat rasanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin sedikit menyinggung tentang persoalan antu'mina bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhirnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan hari akhir? Ini ada beberapa penjelasan di kalangan ulama. Ada yang memahami bahwa istilah akhir itu adalah titik terakhir daripada suatu keadaan. Syekh misalnya Ali Jum'ah, mantan mufti besar Mesir, beliau membagi bahwa ada yang namanya hari akhir itu dalam konsep misalnya as-sa'ah, ya as-sa'ah. As-sa'ah ada juga yang namanya al-qiyamah. Jadi as-sa'ah itu adalah kondisi terakhir daripada kehidupan dunia yang kita tempati. Itu as-sa'ah namanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang dimaksud dengan as-sa'ah. As-sa'ah itu adalah yas'alunka 'anis sa'ah ayyana mursaha qul inna ma'ilmuha 'indallah
persoalan hari kiamat itu la ya'lamu illallah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika di dalam hadis yang sangat populer tentu di kalangan kita, ketika malaikat Jibril datang dalam keadaan menjelma sebagai manusia biasa, duduk di sampingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempertanyakan persoalan iman, mempertanyakan persoalan Islam, mempertanyakan persoalan ihsan, sampai diantaranya malaikat Jibril bertanya, "Masa'ah?" Apa yang dimaksud dengan as-sa'ah? Ataukah hari terakhir, ya, yang biasa kita kenal dengan istilah kiamat itu, kapankah terjadinya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-mas'ulu anha bi'a'lam min as-sa'il." Orang ternyata Nabi sudah mengetahui bahwa yang datang itu adalah malaikat. Nabi mengatakan bahwa orang yang bertanya sebenarnya dia lebih mengetahui ketimbang orang yang ditanya, saya sendiri. Jadi artinya adalah saya ini tidak mengetahui kapan yang namanya hari kiamat itu yang terjadi. Namun meskipun demikian, saya bisa memberikan gambaran seperti apa misalnya contoh tanda-tanda daripada kiamat tersebut. Karena memang Allah sudah menjelaskan, yas'alunaka 'anisa ayyana mursaha qul inna ma'ilmuha 'inda rabbi. Jadi persoalan kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Ini sudah menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ada juga hikmahnya. Coba kalau misalnya seandainya Allah mengatakan bahwa kiamat itu terjadi pada hari ini, tanggal sekian, jam sekian, kira-kira ini mesti kita tidak muat ini. Jadi lagi-lagi membutuhkan keimanan akan perintah Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya bisa memberitahu seperti apa tanda-tandanya, dan saya kira sudah banyak yang terjadi sekarang ini. Di antaranya adalah antalidal amatu rabbataha, yaitu ketika seorang hamba melahirkan tuannya. Apa maksudnya ini? Oleh ulama menjelaskan yang dimaksud dengan antalidal amatu rabbataha adalah banyaknya anak yang durhaka terhadap atau kepada kedua orang tuanya. Jadi kalau misalnya banyak anak-anak yang sudah durhaka, tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh bapaknya, ibunya, orang tuanya, maka itu terkesan bahwa anak itu semacam kayak raja nih. Dia adalah pemimpin, suruh-suruh podong bapaknya, suruh-suruh podong ibunya. Tidak mau disuruh. Nah, pergi dulu beli ikan. Bukan urusanku itu, urusannya si besar. Tidak mau disuruh. Antara dan amatu rabbataha. Kemudian di antara juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatatawaluna fil bunyan. Yatatawaluna fil bunyan itu adalah berlomba-lomba di dalam bangunan. Ya, coba lihat mati. Ya. Si A bikin rumah. Muncul juga si B, masa mau nikahan lebih tinggi sebelumku, lebih banyak penghasilanku. Ya. Muncul si C juga, tidak mau jadi nikahan. Apa nak bilang orang kalau nikah kan pasti nak cerita tidak baik kan? Ya tatawaluna fil bunyan. Persaingan yang sudah tidak sehat. Bukan hanya pada persoalan, termasuk juga yang lain. Ya. Ya. Menjatuhkan orang yang seharusnya bisa menjadi pemimpin. Ya. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar, macam-macam. Yatatawaluna fil bunyan. Kemudian antara uratul hufaz, engkau akan melihat yang dulunya misalnya kalau dia berjalan dia tidak menggunakan sandal. Sekarang ketika dia berjalan pada saat sekarang ini dia tidak pakai sandal lagi, tapi sudah pakai mobil, sudah pakai motor. Apa maksudnya? Sudah banyak terjadi pergeseran nilai kehidupan di dalam umat manusia. Dulunya menjadi seorang yang miskin, kemudian menjadi orang yang kaya. Dulunya kaya akhirnya menjadi miskin. Terjadi perputaran kehidupan. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang sutra, yang kecil. Kemudian masih banyak juga yang lainnya.
Kemudian selain daripada itu ada yang namanya al-alamatul kubra. Di antaranya adalah ya misalnya ya ketika matahari terbit di barat, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian munculnya Nabi Isa alaihissalam. Itu di antara adalah alamatul kubra, tanda yang kalau sudah itu yang terjadi ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada yang namanya istilah al-qiyamah. Al-qiyamah dari kata qama yang umum. Ya, jadi ada istilah kiamat yang kecil, ada istilah kiamat yang besar. Kiamat yang kecil, nah, di antaranya adalah dari kata qama yang umum, dibangkitkan. Jadi ketika kita hidup di dalam kehidupan dunia kita ini, kita tidur, kita bersenang-senang, ya, kita merasakan kenikmatan dunia, lalu kita dibangkitkan. Bangun kau pindah ke tempat yang lain, maka itu juga dimaknai sebagai al-akhir. Jadi sudah berakhir di kehidupan tadi dunia menuju kepada kehidupan yang berikutnya, barzah, sampai dengan ya, alamul hisab, di mana manusia akan mempertanggungjawabkan seluruh apa yang diperbuat manusia di dalam kehidupan dunia. Dan kita harus yakin bahwa yaumul hisab, di mana ketika dibangkitkan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, orang yang melakukan kebajikan di dalam kehidupan dunia yang pada ini, maka dia akan merasakan mulai dari pasca kehidupan dunia ini, mulai dari alam barzah sampai nanti yaumul ba'ts, ketika dibangkitkan manusia, maka dia akan merasakan kebajikan-kebajikan apa yang telah dikerjakan di dalam kehidupan dunia. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebaliknya, seorang hamba yang gemar melakukan perbuatan kemaksiatan, durhaka kepada Allah, tidak baik hubungannya di antara sesama umat manusia, suka mencela, suka memfitnah, suka menzalimi dan seterusnya, di hari akhirnya Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di hari akhir, mulai dari alam barzah, dia juga akan menikmati, merasakan kejahatan yang telah dia kerjakan di dalam kehidupan ini. Hal-hal seperti ini yang harus kita yakini. Sebab kenapa kalau bukan dari berangkat keyakinan kita, keimanan kita dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, persoalan apa pun dibahas maka tidak akan percaya. Jadi kembali ke persoalan teori itu dulu yang harus jelas. Yakinlah bahwa wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhuhu, apa yang disampaikan oleh Nabi, dan yakinlah itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, silakan diambil, tanamkan keyakinan. Kan ini sudah banyak juga bukti, mau pendekatan keilmuan maupun yang lainnya, termasuk ibadah puasa Ramadan sudah diteliti juga dengan pendekatan keilmuan, misalnya Zaidul Akbar, bahwa puasa Ramadan adalah cara yang paling efektif untuk mendetoksifikasi, mengeluarkan racun dalam tubuh kita, dan ibadah-ibadah yang lain kita harus yakini. Saya kira mungkin seperti itu pengantar dari saya.